Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi, NIM 2014101 kelas E Kolaka Utara. Saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu studi kasus keterlambatan bicara pada anak usia dini di TK Kuncup Pertiwi Ngapa. Latar belakang, masalah-masalah tumbuh kembang anak semakin menjadi hal yang wajar. Belakangan ini semakin meluas jumlah anak usia dini yang mengalami masalah tersebut semakin bertambah. Bahwa keterlambatan bicara pada anak usia dini yaitu dengan asumsi tingkat perkembangan bicara berada di bawah tingkat kualitas perkembangan bicara anak seusia yang seharusnya terlihat dari ketepatan penggunaan kata. Masa pertumbuhan dan perkembangan anak adalah masa yang terjadi sejak lahir sampai dengan dewasa pada usia 0 sampai 6 tahun. Perkembangan yang sangat penting, pertumbuhan fisik, intelektual, emosional, bahasa, dan perkembangan sosial harus dimulai semestinya di tempat tinggal, pengasuhan anak, serta pelayanan pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan anak berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat, tergantung faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Hambatan perkembangan bicara pada anak usia dini menjadi persoalan. Ciri-ciri anak mengalami keterlambatan bicara dilihat dari ketepatan penggunaan kata yang dipisahkan oleh lafal yang tidak jelas dalam penyampaiannya, yang dapat memanfaatkan komunikasi berbasis isyarat, sehingga orang tua dan orang-orang di sekitarnya kurang dan memahami maksud dari anak, meskipun faktanya bahwa anak dapat memahami apa yang dibicarakan orang. Rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana proses identifikasi anak keterlambatan bicara di TK Kuncup Pertiwi Ngapa. Yang kedua, bagaimana cara penanganan anak keterlambatan bicara yang dilakukan oleh guru TK Kuncup Pertiwi Ngapa. Tujuan atau manfaat untuk mengetahui: 1. Untuk mengetahui proses identifikasi anak keterlambatan bicara di TK Kuncup Pertiwi Ngapa. Yang kedua, untuk mengetahui bicara penanganan anak keterlambatan bicara yang dilakukan oleh guru TK Kuncup Pertiwi Ngapa. Pembahasan. 1. Keterlambatan bicara anak usia dini. Anak dikatakan terlambat bicara apabila tingkat perkembangan bicara berada di bawah tingkat pencapaian perkembangan bicara anak sesuai yang umumnya. Yang kedua, jenis keterlambatan bicara. Ada beberapa jenis keterlambatan bicara menurut Van-Til dalam Tursuria, yaitu Speech language impairment, yaitu gangguan bahasa merupakan gangguan primer yang disebabkan karena gangguan perkembangannya sendiri, tidak disebabkan karena gangguan sensoris, gangguan neurologis, dan gangguan kognitif inteligensi. Syndrome auditory processing disorder, yaitu gangguan bicara tidak disebabkan karena masalah pada organ pendengarannya. Neuropsychiatric development, yaitu gangguan perkembangan bicara dalam bahasa ekspresif yang mempunyai kelemahan pada sistem fonetik. Penanganan dan stimulus keterlambatan bicara anak. Tahap-tahapan untuk mendeteksi anak keterlambatan bicara yaitu sebagai berikut. Assessment adalah suatu penilaian yang dilakukan sebelum anak diberikan pelajaran atau sesudah dari hasil deteksi dini tumbuh kembang anak yang ditemukan bahwa diperkirakan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, perencanaan kegiatan atau pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rancangan guru untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan fasilitas anak dalam pembelajaran yang harus berdasarkan karakteristik anak meliputi usia, sosial, budaya, dan kebutuhan individual. Pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yaitu suatu implementasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Evaluasi. Evaluasi adalah proses membandingkan hasil pengukuran materi terhadap batasan yang dilakukan.
Selain penanganan khusus adapun anak yang perlambatan bicara, yaitu jangan biarkan anak menonton TV sendirian. Selain penanganan khusus dari orang tua yang memberikan stimulus yang baik kepada anak, berikut beberapa cara yang dilakukan orang tua atau pendidik pada anak untuk melatih berbicara anak menurut anak. 1. Jangan biarkan anak menonton TV, sering mengajak anak yang berbicara. 3. Mengajarkan anak untuk selalu bersosialisasi. Yang 4. Bermain flashcard. Yang 5. Perbaiki ucapan. 6. Menghindari berbicara bilkual. 7. Membatasi anak bermain gadget, bernyanyi dengan gerakan. Yang terakhir, membacakan buku. Adapun anak yang melambatan berbicara, atas nama Salman Alfariski, nama panggilan Salman, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kolaka Utara 12 Juni 2018, umur 5 tahun, nama orang tua Haji Selis, nama ibu Ajilina. Kebiasaan anak Salma ketika berbicara tidak jelas. Ketika anak dengan teman terkadang marah-marah, jarang bicara bersama temannya, kurang memahami bahasa, Salma belum bisa menceritakan kembali yang didengar dengan kata-kata yang terbatas, belum bisa memahami dan mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan, belum mampu mengungkapkan bahasa. Pengungkapan bahasa sangat penting bagi perkembangan anak usia dini, seperti mengulang kalimat sederhana, bertanya pada kalimat yang benar, menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang menceritakan kembali cerita dongeng yang pernah didengar. Keaksaraan, pengenalan simbol-simbol dan pengenalan suara-suara hewan benda yang diciptakannya perlu dalam perkembangan anak usia dini. Pola asuh yang keliru seperti sering mencela atau mencemooh anak di depan anak-anak yang lain dapat menyebabkan anak menjadi rendah diri. Pemecahan masalah. Dalam upaya penanganan dilakukan dalam penanganan keterlambatan bicara sebagai berikut: asesmen, perencanaan kegiatan atau pembelajaran, pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran, evaluasi. Yang terakhir, penutup. Simpulan yang dihasilkan dalam penelitian penyelesaian yang mengalami keterlambatan bicara adalah sebagai berikut, yaitu 1. Identifikasi keterlambatan bicara subjek, ditemukan adanya faktor keterlambatan bicara pada subjek dan faktor internal dan eksternal. 2. Cara penanganan keterlambatan bicara yang dilakukan guru PAUD anak hebat melalui tahap-tahap penanganan keterlambatan bicara pada anak usia dini sebagai berikut. Saran yang saya dapat dikemukakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini, dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca di luar dan keterlambatan bicara pada usia ini dan bentuk penanganannya. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.